masalah apapun yang kita hadapi, di dalam suka dan duka, di dalam setiap penderitaan yang kita hadapi, sesungguhnya kita harus memahami bahwa kesetiaan kita akan menjamin langkah kita ke depan. Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam Renungan Harian 21 Oktober 2020 dari Daniel 1 ayat 17. Saya akan bacakan untuk kita. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, bangsa Israel sering mengecewakan Allah dengan berulang kali jatuh ke dalam dosa. Salah satu hukuman yang disampaikan oleh Tuhan kepada umatnya, bangsa Israel, adalah dengan membuat bangsa itu terbuang ke Babel. Ternyata di Babel, godaan untuk semakin meninggalkan Tuhan semakin besar. Banyak yang harus mereka perjuangkan. Bahkan mereka harus memilih antara hidup meninggalkan Tuhan atau mati untuk setia kepada Allah. Tuhan tidak tinggal diam dengan semuanya itu. Di balik semua peristiwa, bahkan di dalam masa-masa penghukuman, ternyata Tuhan terus berkarya untuk memperkenalkan siapa dirinya kepada seluruh bangsa. Saudaraku, ternyata di pembuangan Babel ada beberapa orang yang setia kepada Tuhan. 4 orang di antara beberapa orang yang setia itu dicatat dalam kitab Daniel ini. Ternyata melalui mereka Tuhan memperkenalkan kuasanya kepada bangsa Babel. Melalui orang-orang setia, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang dalam perikop ini ataupun dalam pasal ini dipanggil dengan nama Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Tuhan ternyata tidak tinggal diam dengan berbagai macam kesusahan, penderitaan, dan berbagai pencobaan yang dihadapi oleh orang-orang yang setia kepada Tuhan. Tuhan ambil bagian dalam setiap penderitaan orang-orang yang setia. Dengan cara apa? Tuhan memberikan penyertaannya kepada mereka yang setia kepada Tuhan, termasuk juga kepada keempat orang muda yang setia kepada Tuhan sampai kepada pembuangan Babel. Tuhan berikan kepada mereka anugerah, yaitu pengetahuan, kepandaian, dan berbagai kemampuan untuk memahami tulisan dan hikmat. Dan khusus untuk Daniel, Tuhan juga memberikan kelebihan dengan kemampuan mengerti tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Lewat cara seperti itulah mereka akhirnya menjadi orang yang penting. Orang yang selalu dipanggil oleh Raja untuk memberikan pemahaman, memberikan solusi, memberikan keputusan, memahami berbagai masalah yang dihadapi oleh Raja, memimpin bangsa Babel pada saat itu. Dan lewat itulah saudaraku, bangsa Babel mengenal siapa Tuhan dari keempat pemuda ini. Dari berbagai hal yang bisa diperbuat oleh kesetiaan iman daripada keempat pemuda ini, mereka akhirnya mengenal bahwa Tuhan yang mereka miliki adalah Tuhan yang tidak pernah habis cara untuk menyelamatkan orang yang setia kepada Dia. Saudaraku, seharusnya ini menjadi pergumulan kepada kita dan menjadi koreksi kepada kita bahwa masalah apapun yang kita hadapi, di dalam suka dan duka, di dalam setiap penderitaan yang kita hadapi, sesungguhnya kita harus memahami
bahwa kesetiaan kita akan menjamin langkah kita ke depan. Kesetiaan kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan menjadi dasar kita untuk tetap berpengharapan ke depan bahwa Tuhan tidak sekali-kali diam dengan setiap masalah yang kita hadapi. Dia tidak akan membiarkan kita berdiri sendiri dengan kaki sendiri menghadapi setiap persoalan kita. Ingatlah saudaraku, Tuhan memiliki beribu-ribu cara, bahkan di luar daripada jangkauan berpikir kita, untuk membuat kita tetap bisa bertahan hidup dalam pengharapan ketika menghadapi persoalan. Dengan satu hal yang diminta oleh Tuhan, setialah dengan iman kita. Jangan pernah tergoda dengan apapun yang membuat kita goyah atas iman yang kita miliki. Demikianlah firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Kiranya kita bisa mengawali hari kita dengan penuh semangat dan terus dalam berpengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.